Metode penelitian apa lingkungan sih ya? Lingkungan ya. Jadi ada yang paling banyak itu selain perizinan yang dominan paling banyak dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020, ternyata lingkungan hidup ya, termasuk yaitu undang-undang ya, itu banyak dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Salah beberapanya yang pertama adalah terkait dengan AMDAL misalnya. AMDAL dihapus karena basis perizinannya itu berbasis perizinannya itu berbasis resiko sekarang, bukan berbasis izin ya. Kalau izin kan banyak ya, dari untuk mendapatkan izin lingkungan itu ada UKL AMDAL. Baru izin lingkungan, kemudian terbitlah izin berikutnya, misalnya izin usaha atau izin operasional atau izin pelaksanaan. Kemudian yang lain, AMDAL itu diceritakan, diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu justru bertolak belakang dengan paradigma lingkungan hidup. Makanya ada 3 catatan penting dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu. Yang pertama adalah metodologis. Metodenya jelas, dia tidak menggunakan metode yang normal digunakan Undang-Undang P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang normalnya kan menggunakan model yang umum ya. Kita pakai model yang undang-undang semesta. Maksudnya sapu jagat atau one for all ya. Atau all in one gitu ya. Beberapa materi muatan dimasukkan dalam satu undang-undang. Itu sangat kompleks sekali. Kemudian secara metodologis itu memang nggak diatur dalam Undang-Undang P3. Meski demikian, undang-undang atau omnibus law Cipta Kerja itu adalah kita konstruksikan atau kita anggap sebagai undang-undang, sehingga tetap harus tunduk pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama, metodologisnya sudah secara metodis dia nggak dikenal, tapi ya kita memaksakan terobosan itu untuk dilakukan. Ini artinya apa? Artinya apa? Pemerintah menerobos metode yang biasa digunakan, berarti dia melakukan diskresi. Kemudian yang kedua apa? Kita payung hukumnya 12 tahun 2011 itu Undang-Undang P3 tidak mengatur itu. Berarti melanggar hukum nggak itu? Ya kira-kira begitulah jawaban umum seorang orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah mulai mengarah pada ya kita nggak konsisten dengan aliran hukum Reichsstaat ya, yang berasal dari tradisi civil law di negara-negara Eropa kontinental ya, yang selama ini kita anut. Bentar ya, ada telepon sebentar. Ya, halo. Mohon maaf ya, ini saya tinggal sebentar aja ya, nggak lebih dari 5 menit lah ya. Ada orang nyari tempat saya mau ketemu, mau ngirim paket untuk S3 soalnya. Saya tinggal sebentar ya, break dulu bentar ya.
Baik, masih di sini ya. Kita mulai lagi. Tadi saya mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, 11 tahun 2020. Catatan yang penting itu pertama terkait dengan metodologinya. Itu tidak mengikuti metode yang sudah biasa. Jadi ada seolah arah angin kita itu tidak konsisten dengan civil law system. Itu memang udah lama. Profesor Mahfud MD itu dalam bukunya itu tentang negara hukum ya, salah satunya mengatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara gabungan dari aliran-aliran negara hukum yang diterapkan di negara baik itu Anglo-Saxon maupun negara-negara Eropa kontinental. Jadi merupakan konfigurasi dari beberapa aliran negara hukum. Kalau kita waktu itu sebelum amandemen memang kita di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan Indonesia negara hukum dalam kurung restat gitu, bukan rule of law. Restat itu notabene adalah aliran civil law ya, yang tertulis. Tapi faktanya pemerintah ngajarin kita sendiri loh. Pemerintah sendiri yang ngajarin kita untuk berubah arah bahwa kita tuh nggak mesti harus restart, kadang kita juga harus rule of law, atau kita nggak mesti harus ngikutin negara-negara Eropa kontinental seperti Prancis, Belanda, dan yang lainnya, tapi kita juga bisa mengambil nilai-nilai baik, salah satunya pembentukan peraturan perundangan itu nggak mesti dengan cara normal begitu saja, tapi juga metode omnibus law yang sering dipraktekkan oleh negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika, begitu. Jadi kita sudah mulai mendobrak diri, ya, mendobrak keterbatasan dengan mencoba menggunakan sistem yang nggak biasa kita gunakan. Salah satunya pembentukan peraturan perundangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sistem peradilan juga begitu. Kita pengennya masyarakat ikut campur dalam proses persidangan. Nggak cuma proses legislasi tadi ya, pembentukan peraturan perundangan, tapi juga ikut campur dalam proses persidangan. Misalnya kasus Antasari Ashar, Abraham Samad. Kemudian ada kasus persidangan yang lain kita, Nenek Sumringah. Kemudian ada kasus yang lain di persidangan yang kita kayaknya pengen ikut gitu loh supaya persidangan prosesnya berjalan dengan lancar dan kalau bisa ini nggak dihukum nih. Nah ini dalam konteks peradilan kita nggak mengenal itu pelibatan masyarakat. Tapi kalau dalam konteks di negara-negara Anglo-Saxon itu ada juris namanya. Juri itu dari warga masyarakat dipilih secara acak, mereka menilai hukuman ini udah pas belum ya gitu. Nanti kalau udah pas hakim akan menjatuhkan hukuman. Jadi hukum itu di sana adalah dari praktek peradilan. Bukan in the textbook ya. Bukan bukunya ini loh, ada undang-undangnya, berarti enggak, tapi di sana mulainya dari praktek peradilan. Kemudian yang kedua, catatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah terkait dengan paradigma. Nah, ini akan berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam hukum lingkungan itu paradigma. Mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Hakim maupun Dr. Efik Sumarja terkait perubahan paradigma ini. Salah satunya adalah AMDAL itu tadi, paradigmanya AMDAL. Sehingga strict liability itu nggak berfungsi lagi. Jadi sejauh ini perjalanan undang-undang lingkungan hidup itu membangun konsep sustainable development itu runtuh dengan adanya undang-undang Cipta Kerja. Kenapa? Karena AMDAL itu hanya yang dipakai hanya untuk yang punya risiko tinggi. Sementara risiko tinggi itu susah diperkirakan. Misalnya tadinya mau membuat lubang cacing, kemudian jadi lubang angin. Lubang angin dari lubang buaya. Gitu. Dari lubang buaya jadi danau dan seterusnya. Jadi lubangnya semakin besar, risikonya jadi tinggi. Nah, mahasiswa banyak-banyak pada demo sebelum terbitnya undang-undang ini. Setelah terbitnya bingung mau apa ya mau di ini. Tapi beberapa udah mengkaji dan siap mungkin untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau terjadi itu kan satu pasal bisa dianulir atau bahkan seperti Undang-Undang Sumber Daya Air. Ya, misalnya tahun 2004 ya. Itu kemudian bisa dianulir semuanya sehingga
MK menganulirnya itu nggak cuma 1-2 pasal, tapi semuanya undang-undang itu, isi undang-undang itu, sehingga undang-undang itu berubah, harus diganti. Sementara untuk menggantikan perlu waktu lama, akhirnya kembali ke undang-undang yang lama, undang-undang tentang pengairan yang lama. Itu apa implikasinya? Bahwa peraturan perundang-undang itu dalam prakteknya, yang terutama yang saya bilang tadi, undang-undang pengairan, undang-undang sumber daya air tadi, kapitalisme. Gitu. Kemudian diajukan komplain karena nggak menyangkut pada kebahagiaan semua orang. Dia hanya menguntungkan beberapa orang. Gitu ya, konsep undang-undang sumber daya air tadi, misalnya. Sehingga ini bertolak belakang dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu salah satunya adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan kebahagiaan. Nah, ya. Jadi terkait dengan kebahagiaan itu, misalnya dikatakan oleh Jeremy Bentham, dia itu alirannya utilitarianisme ya. Jadi asasnya kemanfaatan. Dia mengatakan bahwa hukum itu harus membahagiakan. Gimana caranya? Dia mengatakan dalam bahasanya bukan bahasa kita ya. Bahasanya the great happiness for the great number. Nah, gitu kira-kira. Jadi hukum itu harus diciptakan untuk sebanyak-banyaknya kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Gitu. Enggak untuk sedikit orang. Nah, kalau omnibus itu dirasa membagian sedikit orang, segelintir orang, seperti kasusnya undang-undang sumber daya air, kita ajukan komplain, gugatan ke Mahkamah Konstitusi, itu bisa dianulir. Enggak 1-2 pasal, tapi banyak pasal yang bisa dianulir. Tapi sampai saat ini belum. Kenapa? Karena mungkin belum terjadi masalah. Itu masalahnya bisa 20 atau 30 tahun kemudian. Ya, misalnya kalau sekarang tuh kan izinnya tuh nah ini terkait dengan ini izin lingkungan tadi, ada perubahan paradigma. Yang tadinya itu izin lingkungan jadi persetujuan lingkungan. Izin kan kalian tahu ya, untuk mengendalikan dampak segala macam, untuk mengarahkan usaha dan segala macam. Tapi karena izin itu dipermudah, karena orientasi undang-undang ini adalah investasi, maka semua izin-izin itu direduksi, bahkan dihilangkan. Apa yang terjadi? Itu dibuat paradigma berubah dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, sama aja menyetujui gitu. Nggak ada namanya izin-izin dengan syarat bla 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 yang banyak tadi, misalnya AMDAL dan seterusnya. Nah, itu catatan kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan lingkungan hidup ya. Selain itu ya strict liability nggak berjalan. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi bukan di sini tempatnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, selain pertama tadi adalah karena metodologis, yang kedua terkait dengan paradigma yang berubah total. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan substansi. Substansinya ini kan karena mencakup banyak materi muatan, sehingga bacanya juga secara format ya kita susah bacanya. Apalagi kita mau melihat secara detail substansinya apa ya gitu, apa yang bisa kita ajukan klaim komplain ke Mahkamah Konstitusi supaya dianulir atau dirubah atau dibatalkan ya. Gitu. Karena formatnya aja misalnya sampai dari 252 pasal, kita balik lagi ke pasal 170. Terakhir-terakhir Pak 184 gitu. Jadi nggak urut seperti undang-undang yang normal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena materi muatannya itu begitu banyak dan luas, bacanya juga pusing, itu susah ya. Beberapa pasal kewenangan daerah misalnya direduksi, dihilangkan bahkan. Misalnya terkait dengan minerba ya, pertambangan mineral dan batu bara. Pertambangannya ada di Lampung Barat, tapi bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota, tapi pemerintah pusat malah. Itu apa? Rentang kendali kan jadi jauh. Akhirnya apa implikasinya? Yang menikmati hasilnya dari proses perizinan atau apapun itu, hasilnya dari bagi hasil itu pusat, tapi yang menerima dampaknya adalah daerah. Sementara secara substansi penyusunan undang-undang itu tidak melibatkan daerah. Kita tahu
bahwa penyusunan undang-undang itu begitu cepat sekali, padahal kompleksitasnya sangat tinggi. Hanya 6 bulan saja bisa terwujud. Ya, selain apresiasi, saya juga mengungkapkan ini tergesa-gesa, terburu-buru, dan loss of control. Gitu. Sampai sekarang masih banyak salah ketik dan seterusnya. Katanya tapi slide-nya masih di sanksi administrasi atau masih iya, benar ya, Pak? saya belum cerita itu. Saya masih cerita tentang kaitannya dengan ini. Ya, Pak. Nggak ada hubungannya dengan slide ini sebenarnya. Tapi saya mau masuknya itu dari situ. Sehingga gini ya, kita masuk ya. Selain itu catatan kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tadi yang terkait dengan lingkungan hidup, substansinya jelas berbalik arah dari apa yang diciptakan. Sampai saya bisa mengatakan Profesor Muhammad Akib itu adalah guru besar atau profesor bidang hukum lingkungan pertama di Provinsi Lampung. Satu-satunya lagi. Buku-bukunya sudah banyak terkait dengan hukum lingkungan. Tapi hancur karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena paradigma yang dibangun itu kan sustainable development. Sementara undang-undang yang sekarang ini yang justru mengambil banyak selain perizinan adalah hukum lingkungan, undang-undang lingkungan malah bertolak belakang. Belum sempat direvisi itu. Baik, dalam konteks ini ya, penegakan hukum lingkungan itu ada sanksi administrasi. Baru saya masuk ke slide ya. Terima kasih ya diingatkan tadi ya. Sanksi administrasi. Yang pertama adalah teguran tertulis. Ada paksaan pemerintah. Ada denda administratif. Ada pembekuan perizinan berusaha dan atau pencabutan perizinan berusaha. Ini ada di pasal 82C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Ini yang mengatur mengenai sanksi administrasinya. Kemudian problematika. Nih masalahnya. Masalahnya sanksi administrasi selama ini tuh banyak yang tidak diterapkan ya. Jadi sehingga perlu dibuat analisis mengenai apa sih problematika sanksi administrasinya ini. Pertama, selama ini sanksi yang efektif seperti paksaan pemerintahan atau bestur duang tadi jarang diterapkan. Itu paksaan pemerintah itu jarang diterapkan. Kenapa? Karena waktu itu saya sudah sampaikan ya, di Undang-Undang Cipta Kerja itu pasal 90 itu dihilangkan. Yaitu hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah dihilangkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dihilangkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga nggak ada lagi bergening pemerintah untuk melakukan ini komplain terhadap pengusaha-pengusaha yang ini ya, ya itu wajar harus dihilangkan, orang juga nggak konsisten kok. Orang yang ngeluarin izin pemerintah kok dia yang komplain lagi, kan aneh. Nah, ini juga gitu, paksaan pemerintah cenderung jarang diterapkan. Gitu. Kemudian ada duangsom, sanksi uang paksa. Yang dulu diatur dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kini dihapus dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan diganti dengan sanksi denda administratif. Duangsom itu begini, kalau ada pelanggar, kemudian diadili dia bersalah. Sampai dia melaksanakan putusan pengadilan, dia dikenai uang paksa. Misalnya seharinya itu 200 atau si pejabat itu tadi yang melakukan izin yang dia tuh jelas-jelas salah menurut putusan pengadilan, dia harus membuat keputusan baru misalnya. Tapi tidak dibuat-buat karena ada faktor X, misalnya kepentingan dan seterusnya. Dia oleh ininya pengadilan juga diputus dia harus membayar uang paksa atau duangsom yang jumlahnya ditentukan 200.000 per hari misalnya, atau per bulan lah ya, 1 juta per bulan, sampai dia melakukan apa yang diminta oleh pengadilan. Kalau nggak melakukan tetap dipotong, misalnya pemotongannya itu secara teknis di kepegawaian, misalnya tiap bulan dia sebelum menerima gaji udah dipotong dulu, duangsom tadi. Tapi ini selama ini nggak pernah dilaksanakan di Undang-Undang PPLH juga nggak pernah, sehingga sekarang malah dihapus sekalian. Diganti dengan sanksi denda administratif yang langsung gitu langsung. Karena uang paksa itu penting sebenarnya dalam konteks undang-undang lingkungan hidup ya, karena itunya di peradilan tata negara maupun peradilan umum dan duangsom. Sanksi ini sifatnya hanya untuk menambah hukuman, bukan untuk mendapatkan situasi konkret sesuai dengan norma. Jadi sanksi administratif ini
problematikanya adalah hanya untuk menambah hukuman, bukan untuk mendapatkan situasi konkret sesuai dengan norma. Sehingga banyak pemikirannya nggak banyak dilaksanakan, udah dihapus aja lah. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, padahal ini merugikan hukum administratif lingkungan hidup. Ya, gitu. Atau hukum lingkungan di bidang administratif. Karena faktanya dia ini hanya menampakkan saja, bukan untuk merubah situasi. Karena gini loh, kebanyakan putusan pengadilan tata usaha negara itu nggak dilaksanakan. Karena seharusnya dilaksanakan, tapi nggak dilaksanakan. Nah, sekarang sanksi administratif itu ada second line enforcement. Ya, ada penegakan hukum lapis 2 ya. Ini yang kemarin sudah dijelaskan juga. Si menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam hal menteri menganggap Pemda secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain bahwa kewenangan-kewenangan pemerintah daerah, misalnya mengeluarkan izin, udah kalau memang termasuk ya, izinnya itu nggak diberikan dan segala macam menghambat investasi, pemerintah pusat akan mengambil alih itu perizinan. Termasuk sanksi administratif juga diambil alih sebagai second line enforcement. Sebenarnya ini dari dulu juga Undang-Undang Lingkungan Hidup juga udah menerapkan ini. Tapi ini lebih serius lagi. Sebenarnya ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ada peralihan makna atau pergeseran makna dari otonomi daerah. Yang tadinya kan kita tahu otonomi daerah itu kan pasti yaitu pemerintah daerah diberi kewenangan lebih untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, ya, dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tapi faktanya undang-undang sekarang ini, yang terutama Undang-Undang 11 tahun 2020 justru mencabut itu tadi makna otonomi daerah itu. Gitu. Jadi seolah semua dikendalikan oleh pusat, karena pusat menganggap daerah nggak mampu gitu. Itu sama aja kan dengan sentralisasi kayak gitu. Padahal kita itu udah mulai desentralisasi, kewenangan daerah udahlah kamu kewenangan daerah gitu. Nah ini yang kayaknya menghancurkan buku-buku tentang paradigma otonomi daerah ini kayak gini caranya gitu ya. Karena faktanya kita kembali kepada sentralisasi, penarikan kembali oleh pemerintah pusat yang semestinya diberikan kewenangan pada pemerintah daerah ya secara atributif, bukan delegatif. Apa sih bedanya delegatif dengan atributif? Kewenangan atributif sama kewenangan delegatif itu bedanya apa? Kalau beda jelas bedanya. Nah, bedanya apa? Halo? Ada yang berkomentar nggak? Ini terkait dengan sentralisasi dan desentralisasi ya. Nah, ini yang perlu kita pahami terkait dengan sentralisasi dan desentralisasi itu adalah bahwa daerah itu sebenarnya punya otonomi kan ya, tapi faktanya di undang-undang yang terbaru ini malah justru otonominya dimaknai lain gitu. Otonomi daerah itu dimaknai sebagai kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi. Nah, kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi itu kita harus tahu dulu apa. Nah, itu pertanyaan saya. Coba. Ada yang mau menjawab? Apa sih bedanya kewenangan atribusi dengan kewenangan delegasi? Kalau izin menjawab Pak. Ya. Kalau atribusi itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kalau delegasi itu diberikan dengan kebijakan, peraturan kebijakan, Pak. Izin, Pak. Iya benar. Salaman, Pak. Iya. Peraturan kebijakan itu bilet regel ya, nggak ada kaitannya dengan ini sebenarnya. Ada yang lain? Tapi bagus tuh jawabannya itu. Coba sambil ini dengerin azan saya. Coba yang lain ada tanggapan nggak? Ayo, ada yang lain nggak? Gimana?
Izin menjawab, Pak. Oh, iya betul. Kalau kewenangan delegasi itu pelimpahan kewenangan berbentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik bahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Kewenangan atributif itu kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Betul. Terima kasih. Ada yang lain nggak? Sebenarnya udah mengarah hal yang tepat tuh ya. Benar itu tuh. Yang lain siapa tuh ada yang mau berpendapat tuh. Sambil saya bahas. Halo, ada? Ada yang lain yang mau berpendapat? Ayo, siapa? Maria, Donna, Pak Indi Gusta, Rizky Mido, Muhammad Habibi. Ayo coba, ada yang mau berpendapat lain atau sama misalnya, nggak apa-apa. Ada? Baik sekali kalian, tadi saya sambil dengerin azan tadi ya. Saya lanjutkan tadi. Ini pertanyaannya adalah apa sih bedanya kewenangan delegasi dengan kewenangan atribusi itu? Ini sangat penting sekali untuk menjawab apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sentralisasi atau desentralisasi. Dia itu menguatkan sentralisasi atau menguatkan desentralisasi. Nampaknya ini kita bisa jawab bahwa dia itu tidak pro otonomi daerah, justru lebih pro sentralisasi tanpa disadari atau sebenarnya ini sengaja kayaknya ya. Karena pemerintah pusat itu gemes ini. Kan dia udah buat undang-undang tentang otonomi daerah tapi kok nggak jalan gitu. Pengennya tuh ada undang-undang otonomi daerah sejak 1999 tuh. Pengennya tuh daerah itu punya kemandirian sehingga bisa jadi Singapura. Faktanya nggak jadi Singapura, malah melempem semua ya gitu. Sampai sekarang kemudian di 2014 ya. Dibuat undang-undang tentang desa misalnya 6/2014 tentang desa. Ini pengennya ini pemerintah daerah udah putus asa, nggak bisa kita membuat Singapura dari pemerintah desa. Udah sekarang lebih kecil lagi, unit paling kecil lagi yaitu otonomi desa. Dibuatlah undang-undang tentang desa. Faktanya sampai sekarang desa bingung ngatur administrasinya sehingga jangankan mau buat Singapura gitu ya, mau buat wisata aja, desa wisata aja bingung mau buat perdesnya itu gimana. BUMN des aja nggak jalan kayak gitu. Jadi pemberdayaan itu nggak optimal gitu akhirnya. Nah itu untuk mengukur apakah itu sentralisasi desentralisasi, anak pemerintah pusat itu gemes karena itu ya bahasanya gemes ya nggak asal hukum ya. Karena putus asa sehingga udahlah sentralisasi aja, udah saya ngatur aja langsung, pusat yang ngatur bla 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 seterusnya. Berarti dia itu sentralisasi. Maka kemudian ada istilah kewenangan delegasi atau kewenangan atribusi. Kewenangan delegasi itu adalah kewenangan yang dilimpahkan dari pusat, itu sebenarnya kewenangan pusat tapi dilimpahkan ke daerah untuk menjalankannya. Basisnya adalah tugas pembantuan gitu. Dari apa ya, instansi yang sama sebenarnya delegasi itu, tapi itu lebih mengarah bukan desentralisasi atau pemindahan kewenangan bukan, tapi tetap menjalankan tugas pusat, bahasa di sini ya. Ada juga kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi itu adalah kewenangan yang memang mutlak
melekat ya, saya bilang tadi si Rafika tadi atau Bill Clinton yang udah menjawab tadi benar. Atribusi itu udah melekat dalam undang-undang otonomi daerah, sehingga daerah itu punya kewenangan sendiri loh, berdasarkan undang-undang ini kami tuh bisa jalan sendiri gitu. Tapi faktanya ya entah disadari atau tidak, kamu nggak bisa melaksanakannya, akhirnya kami yang harus mengcover atau mengambil alih itu, termasuk dalam hal menerapkan sanksi ini gitu. Ini mungkin sederhana, tapi masalahnya adalah ini mencederai makna dari otonomi daerah itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian penegakan hukum ini udah ya, kita administrasi kita tinggalkan ya. Penegakan hukum lingkungan keperdataan. Bersifat pilihan atau secara sukarela. Jalur penyelesaiannya itu bisa melalui pengadilan. Ini bilang sukarela, bisa di luar pengadilan. Di luar pengadilan itu bisa jasa mediator atau arbiter. Ya, arbiter itu yang putusannya itu bersifat final dan mengikat. Ya. Mediator itu biasanya itu hasil mediasi itu berupa saran biasanya, dan bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kalau melalui pengadilan, gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu legal binding. Ya. Mestinya legal binding dan mengikat bagi para pihak maksudnya. Tapi ada problematika penyelesaian di luar pengadilan. Pertama, saya bilang tadi, jasa mediator dan arbiter ternyata masih jarang digunakan atau dilaksanakan. Karena kan nggak mengikat. Kemudian, lembaga khusus yang menyelesaikan sengketa bidang lingkungan hidup itu belum ada di daerah. Tuh, lembaganya belum ada. Kemudian, klausula arbitrase tidak diperjanjikan dalam hal sengketa lingkungan hidup. Sehingga ini sangat lemah sekali. Ini problematika penyelesaian di luar pengadilan. Kalau di lingkungan pengadilan, problematikanya adalah terkait dengan gugatan itu ada ganti rugi, tindakan pemulihan, tindakan tertentu. Tapi kesulitannya pembuktian untuk kesalahan dalam aspek perbuatan melawan hukumnya itu ya. Kemudian Undang-Undang PPLH tidak menganut beban pembuktian terbalik, atau reversal burden proof, ya. Seperti Undang-Undang Tipikor. Dia menganut sistem pembuktian terbalik atau reversal burden proof. Ya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja mengaburkan makna konsep tanggung gugat mutlak atau strict liability. Jadi ini dienakin si investor ini, pengusaha-pengusaha dienakin enggak bertanggung jawab secara mutlak gitu, terkait dengan ini. Bahkan pemerintah ikut mengcover juga kalau ada ini. Kok mau ya? Kemudian hak gugat pemerintah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang di pasal 90 yang udah saya cerita di awal. Jam berapa ini? Sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke penegakan hukum pidana. As the last explanation. Kemarin itu kan saya diskusi nih tentang Pak Marjam yang tentang konsep tanggung gugat mutlak ini, strict liability ini. Beliau itu menjelaskannya langsung membaca penjelasan UU Cipta Kerja ini, Pak. Oh, jadi? Berarti memang UU Cipta Kerja ini mengaburkan makna strict liability itu ya, Pak, yang menghilangkan kata apa kemarin? Menghilangkan kata tidak perlu dibuktikan gitu, Pak. Iya kan? Iya, betul. Ini yang saya bilang tadi bahwa ada 3 hal penting ya yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Pertama, metodenya jelas beda dengan yang payung hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua terkait dengan paradigma yang berubah, termasuk strict liability ini tadi tidak ditonjolkan lagi. Dan terakhir terkait dengan substansi, bahwa beberapa pasal pengaturan itu justru mereduksi kewenangan dari daerah itu sendiri. Kan banyak yang kewenangan itu dihilangkan, dihapus, kemudian ini ternyata menjadi kewenangan pusat. Gitu. Apalagi hasil diskusinya atau pertanyaannya terkait dengan ini, keperdataan. Oh, selain itu saya kemarin bilang bahwa ini kan wilayah penyelenggaraan pemerintahan itu kan wilayah hukum publik. Tapi kenapa kok yang gugatan tadi ya
hak gugat itu tadi berkaitan dengan keperdataan. Ini nggak bisa dicampur adukan, sehingga wajar kalau harus dihapus di pasal 90 gitu. Sehingga di Undang-Undang Cipta Kerja dia agak pintar di sini, dihapus aja lah gitu. Meskipun ada yang menyaksikan bahwa dia ini merugikan hukum gitu. Tapi daripada emang nggak pernah digunakan gitu ya, dan nggak berguna emang, karena itu konsepnya itu salah di pasal 90 itu, sehingga wajar kalau dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi hal yang lain malah merugikan paradigma lingkungan hidup yang berkelanjutan, itu runtuh di situ. Selain itu ya banyak lagi, selain tata ruang juga begitu, kehutanan begitu, dan undang-undang yang lain juga banyak yang dipotong gitu, sehingga maknanya hilang. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Kalau nggak saya lanjutkan ya, ini tinggal dikit lagi. Penegakan hukum pidana lingkungan. Ini sebagai ultimum remedium ya, ada primum remedium juga ada sebagai obat. Obat mujarab seharusnya itu bukan obat final ya, bukan upaya hukum yang sudah ultimum maksudnya. Ya, penegakan hukum pidana itu ultimum remedium. Ini dilakukan kalau administrasi keperdataan itu nggak selesai, sehingga harus menempuh jalur hukum sifatnya pidana. Diawali penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana delik lingkungan. Persyaratan utama bahwa perbuatan dan atau akibat dari perbuatan harus memenuhi kriteria tindak pidana atau delik lingkungan. Rumusan dan kualifikasi delik lingkungannya, kalau kita lihat rumusan delik lingkungan dalam Undang-Undang PPLH diatur dalam pasal 97 sampai 120 yang sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya, kualifikasi delik lingkungan dalam Undang-Undang PPLH ada 2, delik material dan formil. Ini masing-masing 98, 99, 112. Sementara delik formilnya 100 sampai 115. Problemnya begini. Ini ada kasus-kasus masuk ya. Ada kesulitan pembuktian. Karena tadi awalnya kan kita nggak mengenal dalam ini pembuktian terbalik ya. Misalnya pembuktian terbalik itu gini loh. Kayak kasus korupsi. Kamu didakwa ini. Silakan kamu kalau membuktikan kamu nggak bersalah. Gitu. Jadi bukan si penuntutnya itu yang membuktikan, dia itu bla bla bla, tapi silakan kamu kalau mau membuktikan kalau kamu tuh nggak salah atau kamu benar gitu. Sementara saya punya bukti-bukti ini dan saya mendakwa kamu pasal sekian, kamu dihukumnya harusnya sekian. Silakan kalau kamu bisa gitu. Jadi adalah universal burden proof. Itu lebih mudah, itu lebih enak bagi penegak hukum daripada penegak hukum harus membuktikannya. Sulit. Gitu. Sementara kesulitan pembuktiannya itu menjadi masalah utama sampai hari ini. Misalnya satu problematika itu kesulitan penyajian alat bukti yang menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, keterangan ahli, keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Itu yang penyajian alat bukti yang sulit. Kemudian pasal 96 UU PLH menambah satu alat bukti berupa alat bukti lain. Itu di pasal 96 UU PPLH. Minum tapi selesai dulu. Kemudian yang masalah yang berikutnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi 65 PUU ya tahun 2010 memperluas sanksi testimonium de audito ya. Ada barang testimonium. Nanti Anda cek sendiri undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi 65 PUU nanti Anda lihat ya. Ini yang dimaksud ini apa? Yang perlu Anda catat adalah siapa sih yang mengajukan uji materi ini, kemudian pertimbangan hakimnya apa. Kalau orang pidana itu biasanya judul-judulnya itu nggak jauh dari pertimbangan hukum hakim terkait dengan kasus ini pada putusan pengadilan nomor bla 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 dalam mewujudkan kepastian hukum gitu ya. Nah ini kalau yang kebanyakan di sini pidana ya Anda pasti udah sangat familiar dengan metode seperti ini ya, metode penulisan ya mau skripsi, tesis atau penulisan karya ilmiah lainnya.
Itu. Nah, kemudian kenapa dia bisa memperluas sanksi ini tadi? Dilihat ya, nanti dicatat ya. Kemudian implikasi atau sedikitnya kasus pidana. Implikasinya adalah sedikitnya kasus pidana lingkungan korporasi. Nah, ini yang apa ya? Yang saat ini dari beberapa waktu yang lalu, dari semester lalu, saya dan Pak Dr. Edi Rifai berupaya untuk menuliskannya terkait dengan corporate accountability. Accountability apa? Itu waktu itu tulisnya itu CCL ya, corporate criminal responsibility seharusnya. Nah, Anda harus bisa bedakan antara responsibility dengan liability. Coba, apa sih bedanya responsibility dengan liability? Sama-sama tanggung ya. Tanggung. Apa coba bedanya responsibility dengan liability? Kenapa ini tidak boleh digunakan secara interchangeable atau berbolak-balik. Kadang kita boleh pakai liability, kadang pakai responsibility. Karena maknanya itu berbeda. Nah, bedanya apa? Coba pertanyaan saya itu apa? Siapa yang tahu? Bedanya apa? Kalau liability kesalahan, Pak. Kalau responsibility pertanggungjawaban, Pak. Oh, ada yang lain? Ayo, ada nggak? Di buku-buku lingkungan mungkin Anda nggak akan menemukan ini ya. Atau kalau yang bacanya tertib mungkin Anda. Atau dianggap tahu ya. Tapi nggak ada kayaknya. Coba, apa bedanya liability dan responsibility? Sama-sama ini nanggung-nanggung ini. Saling menanggung, tanggung-tanggungan ini. Coba, bedanya apa? Jadi sehingga kita kalau menggunakan istilah ini nggak salah. Ya udah, saya jawab aja. Ternyata responsibility itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau kita menggunakan corporate criminal responsibility itu berarti tanggung jawab pidana perusahaan. Ya. Ini yang sedang kita bahas ya, sedikitnya terkait kasus pidana lingkungan korporasi. Yang kedua istilahnya liability. Liability itu tanggung gugat ya. Kalau udah ada tanggung gugat berarti itu ranahnya perdata ya, keperdataan. Jadi responsibility itu ranahnya hukum pidana, tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan. Kalau liability itu tanggung gugat. Di buku-buku hukum lingkungan kok susah mencari ini, istilah ini. Adanya saya menemukan di waktu saya mengajar metode penelitian, saya baca buku Peter Mahmud Marzuki tentang penelitian hukum normatif. Dia menjelaskan bla bla bla, ternyata ada istilah responsibility dan liability. Dia menjelaskan bedanya itu tadi. Ya jelas kan, satunya tanggung jawab, satunya tanggung gugat. Kalau Anda bicara dalam konteks perdataan, Anda gunakan liability. Tapi kalau Anda bicara tentang pidana, Anda bisa gunakan responsibility. Sama-sama tanggung, tapi satunya tanggung jawab, satunya tanggung gugat. Gugat menggugat itu adanya di keperdataan. Kita lihat ya, implikasinya sedikitnya kasus pidana. Misalnya putusan perkara PT Kalista Alam, putusan nomor 1554, 1554, tahun 2015. Putusan perkara AD Plantation dan Industri, putusan Pengadilan Negeri Pelalawan. Dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dan sampai Mahkamah Agung ini. Gitu. Dengan terdakwa PT Dongwoo Environmental Indonesia. Ini kasus-kasus yang viral ya. Tapi sedikit sekali, cuman beberapa kasus ini ya terkait dengan kasus pidana lingkungan korporasi. Sampai sekarang bahkan si pengusaha juga bisa terlibat, nggak cuman korporasi saja, tapi si personnya. Tapi kita akan tarik korporasinya juga bisa. Gitu. Perkembangan lebih awalnya, lebih mutakhirnya terkait dengan corporate criminal responsibility. Nah, baik, saudara sekalian. Udah 1 jam, seharusnya 1,5 jam ini. Tapi nggak apa-apa. Saya mau butuh minum. Dari tadi belum minum.
Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak kita akhiri ya. Nanti kita ketemu pekan depan lagi yang sama mungkin ya. Saya nggak tahu ini jamnya sampai saya lupa ini jamnya berapa. Jam berapa gitu maksudnya. Ini juga ini mahasiswa metode penelitian apa mahasiswa hukum lingkungan gitu saja bingung bedakannya, untung dikasih tahu dulu deh lebih awal. Baik saudara sekalian, mudah-mudahan Anda menangkap apa yang saya sampaikan. Kemudian ada beberapa catatan tadi dari materi saya bisa Anda cek sendiri, termasuk misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja dan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan pidana, termasuk yang putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang menghapus apa tadi atau memperluas makna tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.